Ini mahabbadaka wa ma'arifataka. Ya ini mudah-mudahan masih ingat itu ya. Kalau yang sepuh lupa itu wajar, tapi kalau yang setengah sepuh ya, Masya Allah. Ilahi anta maksudi waridho kamaklubi ini mahabbadaka wa ma'arifataka. Kalau hadis riwayat Bukhari atau dalam kitab Riyadhus Shalihin doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Abu Hurairah. Jadi kita disuruh merencanakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau masuk surga atau masuk neraka, disuruh rencana. Kayak kita mau bangun rumah, disuruh merencanakan apa saja yang dibutuhkan. Ketika kita mau bepergian kemanapun, kita juga harus merencanakan kemana tujuan, apa yang harus dipersiapkan. Sebagaimana kehidupan kita, Allah menyebutkan pada kita, hai orang-orang yang beriman, rencanakan kehidupan masa depanmu. Masa depanmu itu mana di akhirat itu seperti apa? Allah suruh merencanakan dari sekarang. Karena kita juga sudah pernah menyampaikan bahwa kehidupan di dunia itu seperti kehidupan paripurna, karena dia akan menentukan kehidupan di kubur, di alam barzakh. Setelah itu akan menentukan di padang mahsyar. Setelah itu akan menentukan di yaumul hisab. Setelah itu akan menentukan di di hari diberikannya buku catatan amal, ashabul yamin wa ashabus shimal. Setelah itu menentukan di siratal mustaqim, dan setelah itu akan menentukan di surga atau di neraka. Semua pengen surga atau neraka? Ya. Kalau lihat amal kita hari ini, kira-kira kita akan masuk mana? Surga. Pengennya surga. Ya begitu tuh. Kalau kita lihat hari ini amal kita, kira-kira posisinya di mana? Nah, di situ tuh. Makanya ya Rabi al-Adawiyah dari syairnya Abu Nawas kan, ilahi lasturin wirasihalam wala awa'al naril jahim farhati tawladan walfidul فإنك غافر ذاتي العظيم. Saya membaca di kitab namanya Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu ada seorang ulama menyampaikan tentang syiar ini. Siapa yang membaca 7 Al-Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas, 7 syiiran ini bila dilastunin, ditambah Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Muhdiku ya Ma'id, ya Rahim ya Wadud, Arminai bi halalika haramik, wa bi ta'atika maksiatik, wa bi fadlika amman siwa. Allah jauhkan dia dari kefakiran di dunia dan akhirat. Nah, ini yang mau mengamalkan, jadi ingat syiar ini. Ini kata ulama dalam kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Sedang ngaji dapat amalan. Ya. Jadi 7 Al-Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas, 7 syiiran ini ditambah doa itu. Ya. Itu insya Allah jauhkan dia dari kefakiran di dunia dan kefakiran di akhirat. Kefakiran di dunia yang ngeri, namanya fakir dan fakir ayatul al-Qur'an kata Sayyidina Ali, Masya Allah. Kalau orang fakir ngapain susah gitu ya. Kepengennya dijauhkan dari itu, apalagi fakir akhirat. Nah, lanjut. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama, dan hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang kurban, karena kurang lebih 20 hari lagi kita akan kurban. Insya Allah kita semua mudah-mudahan bisa kurban. Amin ya rabbal alamin. Sejarah tentang kurban
itu berawal dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi sinsuke, ayah-ayah, konglomerat di masanya. Sampai-sampai pernah ada sebuah kisah, riwayat ini banyak sekali diriwayatkannya dalam beberapa kisah itu. Nabi Ibrahim pernah masak untuk orang sebalat. Balat itu orang bilang mungkin bisa sekampung, bisa sekecamatan, bisa sekabupaten, atau bahkan seprovinsi. Masak saking banyaknya, Nabi Ibrahim kepengen mengundang semua orang untuk makan. Ya Masya Allah. Ngeri Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena saking kayanya. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam di waktu itu Nabi Ibrahim masih muda. Nabi Ibrahim itu usia menikahnya kalau tidak salah ya, itu umur 25 tahun. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah usia 25 tahun. Tapi lama tidak diberi momongan. Maka doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal adalah Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membuat makan yang begitu banyak, semua orang diundang makan. Dan kemudian ternyata ada orang yang berbeda keyakinan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritanya yang sangat banyak itu Nabi Ibrahim. Maka disebut Abdul Anbiya wal Mursalin, bapaknya Nabi dan para utusan Nabi Ibrahim. Nah, ternyata ada orang yang beda agama gitu, beda keyakinan, tapi mau makan. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, kamu anggaplah kamu manusia, nggak boleh makan di sini. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Setelah itu orang itu sedih. Karena saya tidak percaya Tuhan Ibrahim, maka saya tidak boleh makan di rumah Ibrahim. Dia ngadu ya Allah, ya Tuhan itu masa begini. Allah langsung turunkan wahyu bilang, Ibrahim, kamu tidak boleh, kamu baru kasih makan, memberi makan satu kali saja, kamu sudah pilih-pilih. Sedangkan aku sejak sebelum kalian diciptakan, aku selalu berikan, tidak memandang dia mau menyembahku atau tidak. Nabi Ibrahim langsung menangis. Setelah itu orang itu dipanggil, Allah memerintahkan kamiku untuk memberi makan pada semua orang. Setelah itu Nabi Ibrahim sering memberi makan kepada umatnya, pada banyak orang. Dan satu ketika orang kampung bilang ini, hebat ya Nabi Ibrahim, hebatnya Ibrahim, dermawan sekali. Apapun dia korbankan karena untuk mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim pernah mengucapkan, cuma makanan. Andai kata Allah mau mengambil anakku, aku akan kurbankan. Keren. Karena Ibrahim belum punya anak. Mungkin kayak kita bilang, cuma begini nih. Andai kata kalau aku punya mobil aku akan berikan. Keren. Dulu Nabi Ibrahim pernah sesumbar itu, cuma makanan bisa saya siapkan. Andai kata aku punya turunan, jangankan itu turunanku pun kalau Allah mau, aku berikan. Karena belum punya anak hari itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam lupa dengan ucapannya tadi, lupa. Karena sudah puluhan tahun, andai kata seperti itu, dan ditakdirkan Nabi Ibrahim memang punya anak setelah menikah yang kedua, ya setelah menikah yang kedua dengan Hajar, ya. Nah Hajar, kalau orang Indonesia jadinya Siti Hajar. Siti itu kepanjangan dari Sayyidati, karena kita saking hormatnya terhadap nama-nama Nabi, nama sahabat, nama para waliullah. Kalau Nabi menggunakan Sayyidina, ya kan? Sayyidina Ibrahim, padahal namanya tidak ada Sayyidinanya, atau Sayyidina Musa, atau Sayyidina Abu Bakar. Kita kepengen mengagungkan bahwa beliau ini orang-orang yang istimewa. Kalau perempuan Sayyidati, karena susah ngomong Sayyidati, biasanya jadi Siti. Siti, jadi Siti itu artinya adalah Sayyidati, tuan. Kalau orang itu putri, dewi, gitu ya. Nah,
Kemudian ketika menikah dengan Hajar, lahirlah ketika usia Ibrahim di atas 90 tahun. Ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 95. Nah, jadi kalau ada yang usianya 95 mau nikah lagi, bilang saja ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 90 tahun aja masih bisa nih nikah. Tidak apa-apa. Ini maksudnya cerita ini riwayat betul ya. Saya tidak mengada-ngada dan tidak memihak ke kaum bapak-bapak. Ya maksudnya. Nah setelah itu, setelah menikah dan Hajar, lahirlah Ismail. Bayangin umur 90 tahun baru punya anak. Sayang tidak? Sangat sayang. Wah ditimbang-timbang, Masya Allah, ditimbang-timbang, senangnya bangga apalagi lahir anak pertama. Ya, kalau bangsa Arab, Nabiullah Ibrahim itu tinggal di Palestina, ya, itu bangga sekali punya anak laki-laki karena dia akan meneruskan nama marganya, nama di belakangnya. Nah, saking senangnya, Masya Allah, tiba-tiba Allah memberikan perintah, Ibrahim bawa anak dan istrimu ke Bakkah sana. Dulu namanya bukan Makkah, tetapi namanya Bakkah. Bakkah itu artinya menangis, banyak menangisnya. Kenapa? Karena di Mekah saking panasnya, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa, dan tidak ada manusia di sana. Sehingga kalau orang sedang menuju perjalanan singgah di situ, rata-rata menangis. Karena panas, tidak ada apapun, menangis, susah. Nah akhirnya dibawa ke sana. Nah, kemudian setelah dibawa ke sana, barulah istri pertamanya namanya Sarah. Sarah itu kemudian punya anak. Padahal di situ disebutkan Syekhon. Ya, Syekhon itu tua banget ya. Umurnya sudah 90 tahun, ternyata masih punya anak. Lahirlah anak pertama dari Sarah, namanya siapa? Ishak. Ismail itu nanti menjadi keturunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ishak nanti turunannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail keturunannya bangsa Palestina, Nabi Ishak keturunannya nanti bangsa Israel. Kakek adik gitu ya. Maka tidak heran kakak adik berkelahi. Ya, ini maksudnya kalau urutan cerita Nabi, tapi ada hikmahnya ya. Nanti ada hikmah di baliknya. Saya nggak melanjutkan cerita itu terlalu panjang. Nah, terus kemudian ketika Nabiullah Ismail alaihissalam itu sudah ditaruh di Mekah, anak pertama kesayangan, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mimpi di malam 8 Dzulhijjah, ya, mimpi malam 8 Dzulhijjah yang disebut malam kita Tarwiyah, ya. Tarwiyah itu mimpi tapi samar, masih ragu. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Arafil manam an atba'uka." Ya, saya jadi lupa. Artinya disuruh oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Baru ingat-ingat. Kalau kita pernah janji itu ditagih, itu baru ingat. Nah, aku dulu pernah ngomong, jangankan harta, anak pun kalau aku punya, aku siap untuk korbankan. Hati-hati makanya. Jangankan cuma apa, ya, masih punya sepeda ya. Jangankan cuma sepeda, kalau aku punya, gitu. Allah ingatkan, kamu pernah ngomong ini Ibrahim. Bagaimana? Kamu korbankan anakmu Ismail, anak yang dia sangat sayangi dan lama gak ketemu dari Ismail. Ya Allah, itu sedih sekali. Tarbiyah, samar, masih makanya di hari tarbiyah, namanya arti tarbiyah itu samar, mimpi yang belum yakin. Nah di hari itu disyariatkan kita untuk berpuasa. Berpuasa namanya hari tarbiyah. Nah, berarti nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau puasa tanggal 6 Juni, Idul Adha 6 Juni, berarti tanggal 10, berarti tanggal 4 itu puasa tarbiyah.